Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvana Ramadhani, peserta magang dari Bimba Perinda. Saya akan menjawab pertanyaan dari tugas video ketiga program kebimbaan. Pertanyaan pertama, jelaskan dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba yang Anda pahami. Dasar hukumnya ada dua. Yang pertama itu hak anak, di mana hak anak itu bermain dan juga mendapatkan pendidikan. Yang kedua itu ada teori belajar dalam psikologi pendidikan, yang dimana dalam menumbuhkan minat belajar anak itu tentunya ada hukum-hukum tertentu, itu seperti hukum sebab akibat, terus juga hukum latihan, dan juga hukum kesiapan. Yang kedua, mengapa relawan Bimba IEO diwajibkan menerapkan fun learning di dalam proses membimbakan? Tujuannya supaya anak itu merasa bahwa belajar itu merupakan kegiatan yang menyenangkan, dan juga supaya anak itu tidak merasa tertekan dalam kegiatan bermain sambil belajar. Yang ketiga, mengapa relawan Bimba IEO diwajibkan menerapkan small step system di dalam proses membimbakan? Itu tujuannya untuk mengetahui tahapan-tahapan anak supaya anak pun tidak merasa berat dalam kegiatan bermain sambil belajar. Yang keempat, mengapa relawan Bimba IEO diwajibkan menerapkan individual system di dalam proses membimbakan? Tujuannya agar ketika melakukan pendekatan kepada anak tentunya itu menjadi lebih mudah, dan juga kita bisa memahami karakter anak. Dan juga ketika kita sudah memahami karakter anak, kita akan lebih mudah dalam menerapkan proses bermain sambil belajar. Yang kelima, bagaimana hubungan antara bahagia dengan fun learning? Ketika kita merasakan bahagia, maka kegiatan kegiatan membimbakan pun akan terasa menyenangkan atau akan terasa fun learning bagi anak-anak dan juga bagi kita sebagai motivator. Yang ketujuh, bagaimana hubungan antara metode Bimba dengan minat belajar? Hubungannya, dalam metode Bimba tentunya kita akan menumbuh kembangkan minat baca dan juga minat belajar anak, dimana ketika kita menggunakan metode Bimba, kita juga menggunakan metode fun learning, individual system, dan juga small step system, sehingga minat belajar anak itu dapat tumbuh. Yang ketujuh, di antara ketiga metode utama Bimba, yang mana harus kita capai terlebih dahulu dan mengapa? Yang harus kita capai terlebih dahulu itu tentunya fun learning atau kegiatan belajar yang menyenangkan, karena begitu kita mencapai kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, maka kita pun akan melakukan pendekatan kepada anak itu menjadi lebih mudah, supaya nanti ketika sudah melakukan pendekatan dan memahami karakter anak, dan juga anak itu sudah merasa nyaman dengan kita karena adanya fun learning, maka kita akan semakin mudah dalam mengetahui proses belajar anak yang memang dilakukan secara bertahap. Yang kedelapan, sudahkah Anda menerapkan teori belajar dalam psikologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Ketika anak merasa senang ataupun juga merasa gembira saat kegiatan bermain sambil belajar, maka anak pun akan mau mengulang, dan juga ketika anak sudah mau mengulang, maka anak pun menjadi lebih terampil, dimana ketika anak sudah terampil, anak pun akan menjadi lebih mampu. Yang kesembilan, ceritakan pengalaman Anda saat menerapkan metode Bimba, baik di Bimba IEO maupun di luar lingkungan keluarga. Ketika saya menerapkan metode Bimba, kegiatan pembelajaran pun bagi anak-anak dan juga bagi saya tentunya merasa lebih menyenangkan. Dan ketika saya dan juga anak-anak merasa bahwa kegiatan menyenangkan, anak pun akan datang kembali dan juga ingin belajar lagi. Dan juga ketika anak sudah merasa bahwa kegiatan belajar ini menyenangkan, saya pun menerapkan small step system, yang dimana kegiatan proses bermain sambil belajar ini dilakukan secara bertahap, supaya anak itu merasa bahwa pembelajarannya tidak memberatkan dirinya dan juga tidak membuat dirinya tertekan. Karena ketika tidak dilakukan secara bertahap, tentunya anak akan merasa bahwa belajar itu merupakan hal yang sulit. Dan juga ketika sudah menerapkan individual system,
begitu anak merasa murung begitu datang ke kelas, itu kita bisa langsung mengajaknya berbicara dengan hal-hal yang disukai, karena kan sebelumnya kita sudah melakukan pendekatan atau sudah melakukan individual system. Yang ke-10, apa dampak yang akan dirasakan jika seorang relawan tidak memahami metode Bimba? Tentunya motivator tidak akan merasa bahagia dan juga tidak akan menikmati proses selama membimbakan, dan juga tentunya fokusnya tuh malah beralih pada hasil, bukan juga pada prosesnya. Terus juga motivator bisa aja menjadi tidak senang atau tidak ingin untuk memperbaiki diri. Cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.